Terima kasih. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Imam Besar yang telah peduli kepada lintas agama sejak lama. Para lintas agama yang hadir, Bapak dari Hindu, Protestan, Islam, Katolik, dan Konghucu, dan saya. Hadirin sekalian yang saya muliakan, terima kasih atas kesempatan adanya suatu dialog nasional lintas agama. Saya dari perwakilan umat Buddha Indonesia, Walubi. Kami melihat kehidupan kita selaku umat beragama sebagai manusia, sebagai bangsa Indonesia, berada di dalam suatu kondisi persatuan dan kesatuan sejak zaman Nusantara. Waktu itu memang suatu kenyataan, kehidupan kita selalu berubah. Perjuangan yang panjang, berliku-liku, para pahlawan kusuma bangsa, hanya satu yang diinginkan, bebas, penjajah, mau merdeka. Kemudian Tuhan memberkahi Indonesia merdeka dan memiliki satu negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya suatu yang luar biasa. Namun dunia memang terus berubah. Setelah merdeka, kita pun masih harus berjuang mempertahankan persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa. Itu pun panjang, juga berliku-liku, banyak sekali tantangan dan hal-hal yang sebetulnya kita tidak ada harapkan, tapi terjadi secara alami sebagai ujian. Sekarang kita baru selesai, hampir selesai, diserang oleh badai COVID. Begitu banyak yang korban, bukan hanya bangsa Indonesia, bangsa sedunia. Kemudian dilanjutkan dengan resesi ekonomi yang sangat berat. Di negara lain yang berperang, di sini minyak yang mahal, harga naik. Sehingga kita menghadapi saat ini sesuatu tantangan yang lebih besar lagi. Di lain sisi, kita tetap menjadi satu bangsa yang harus tetap bersatu, karena kita sudah merdeka, kita sudah punya kekuatan Pancasila. Tentu sebagai umat beragama, tugas masing-masing untuk memberikan suatu, bukan hanya ajakan, tapi juga perjuangan agar kita bisa hidup rukun, tidak saling bertentangan, saling memaafi. Tentunya harusnya kita saling membelas asih dan berbuat apa yang berguna untuk orang lain. Nah, ini juga suatu tantangan yang harus kita perjuangkan bersama agar Indonesia ini, generasi sekarang dan seterusnya, tetap berpegang teguh pada modal spirit agama ketuhanan. Di situ ada kemanusiaan, di situ ada persatuan, di situ ada demokrasi, di situ ada keadilan. Ini semua sudah tahu. Tapi sekarang bagaimana modal spiritual yang begini luar biasa bisa diaktualisasikan sehingga warga bangsa kita sadar, memperkuat kesadaran untuk bijaksana, untuk mempertahankan kemerdekaan, kesatuan, menghadapi ke depan. Indonesia luar biasa saat ini dengan segala perjuangan pemerintah maupun rakyat, semuanya mempertahankan ekonomi yang sebetulnya sudah sangat-sangat rapuh. Ekspor menurun,
investasi menurun, saling curiga, saling konflik, saling lupa mengingat bahwa perjalanan ini masih panjang. Kita masih punya generasi-generasi yang akan datang. Kalau kita ini pasti akan berakhir. Tapi apa yang bisa dilakukan bersama-sama? Lintas agama, kalau berdialog terus, masing-masing sangat sempurna. Pikirannya, hatinya, keinginannya, tekadnya. Tapi ini Indonesia kan 200 juta. Bagaimana masing-masing agama juga bisa mempertahankan, bukan hanya saling memaafkan, saling berguna untuk yang lain. Jadi saling bukan hanya maaf waktu Idul Fitri, tapi setiap hari kita pun harus bisa memaafkan. Marah, benci, emosi dan semuanya itu hanya sekejap. Setelah itu apa yang diperoleh? Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Akhirnya kita pun harus berlalu. Jadi pertemuan hari ini saya merasa sangat krusial ya, terutama yang domestik, bagaimana kita tetap bersatu. Secara dunia sudah mulai perang-perangan. Kita hanya bisa apa? Berdoa. Semoga Tuhan memberkahi dunia ini jangan masuk ke dunia perang dunia yang ketiga, terutama di generasi kita ini yang usianya sudah menengah ke atas. Indonesia dan dunia maju dalam konteks pengetahuan, ilmu pengetahuan, teknologi, tapi ke dunianya semakin semrawut dengan begitu banyak teknologi yang luar biasa, IT dan sebagainya, tapi kebijaksanaannya ketinggalan, hatinya ketinggalan, maunya perang, maunya bunuh, maunya menang. Mereka semua tahu kalau menang juga konsekuensinya rudal-rudal kalau dijatuhkan dunia ini habis, tapi tetap bersemangat ke arah situ. Kita nih umat beragama dianggap apa ya? Hanya sekedar. Nah, dari situ saya juga berdoa mengharapkan ada mujizat dari Yang Maha Kuasa. Indonesia satu negara yang kuat, besar, rakyatnya banyak, pasarnya kuat. Kalau hidup sendiri saja, tidak usah import ekspor, kita tanam, kita makan juga cukup. Tapi sekarang dunia ini sudah menjadi satu jejaring yang luar biasa, maka kita harus bertahan, tidak terpengaruh dengan emosi ataupun apapun logikanya. Tetap Indonesia harus bersatu. Umat beragama tetap menjadi modal karena spirit ketuhanan. Saat ini hanya Tuhan yang bisa kita mohonkan. Jadi mengajak masyarakat berbuat baik. Berbuat baik apakah segala bentuk kebaikan banyak, agar supaya nanti nasib masyarakat kita juga baik. Tuhan memberkahi kita. Kita tetap berjuang. Masa lalu para pendahulu kita hidupnya berjuang, tidak pikir mau jadi apa, pokoknya merdeka. Sekarang juga berjuang, tidak kalah panjangnya, tapi kita harus satu keinginannya, negara kesatuan Republik Indonesia dipertahankan. Apapun juga kita bersaudara, dari barat timur semua kita bangsa Indonesia. Sudah merdeka dan diperingatkan setiap tahun dengan sakral dan hikmah.
Saya kira demikian yang saya sampaikan. Dengan dialog nasional ini terus bisa viral sampai ke pelosok-pelosok Indonesia, melakukan berbagai kegiatan dari masing-masing agama, dan yang mungkin generasi muda yang belum tersentuh, usahakan semua diajak. Mari kita berwelas asih. Terima kasih. Namo Buddhaya.